Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Para hadirin ikhwatu iman, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat wal afiat. Sehat yang mudah digunakan untuk ibadah di Masjid Baitul Mukmin yang kita cintai ini. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini menjadi salah satu di antara bentuk syukur kita kepada Allah, terutama atas waktu dan akal fikiran yang diberikan kita gunakan untuk mengkaji ilmu Allah. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, saya mohon izin melanjutkan pembahasan tentang Al-Quran dan keberkahan waktu. Di dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW menyebut kata jam banyak. Ketika Nabi membahas tentang waktu di akhir zaman berjalan begitu cepat dirasakan oleh manusia. Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, la taqumus sa'atu, tidak akan terjadi hari kiamat. Nah, di sini kiamat disebut sa'ah. Kemudian Nabi merinci hatta yataqarrabaz zaman itu, sampai waktu berjalan begitu cepat. Nabi menyebut fatakunus sannah, setahun itu kasyahr, seperti sebulan. Asyahru kal jumu'ah, sebulan seperti satu Jumat. Wa takunu jumu'atu kal yaum, sejumat, sepekan seperti satu hari. Wa yakunul yaum, satu hari kasa'ah. Nah, di sini ada sa'ah lagi. Jadi sa'ah itu ada dua di hadis ini ya. Nabi menyebut sa'ah yang artinya adalah hari kiamat, dan ada satu lagi sa'ah di sini yang diartikan jam, begitu ya, yang diartikan jam. Nah, jam yang dipakai oleh Nabi ini apakah sama dengan jam yang dipakai kita sekarang? Nabi pakai jam ini bukan, Pak? Bukan ya, tidak sama kan? Nah, jam yang kita pakai sekarang ini kita sebut saja ini jam mekanik, banyak. Jam mesin gitu Pak Bu. Jamnya jam mesin. Ini kan sengaja dibuat di zaman modern ya. Nah, karena memang di zaman kita membutuhkan satuan waktu yang lebih detail ya. Hitungannya lebih presisi. Memang ini kaitannya nanti dengan kalender Masehi. Jadi kan tidak apa-apa ya pakai jam ini kan. Ya. Kan ini namanya kalau dalam ilmu fikih namanya maslahah mursalah. Fasilitas dunia yang bermanfaat menjadi kemaslahatan gitu, Pak. Bagi kemaslahatan agama. Jadi ini bukan bid'ah. Jam bukan bid'ah. Ini speaker bukan ya. Bid'ah itu kan sesuatu yang diada-adakan, yang baru dalam hal agama. Tapi kalau di luar agama bukan bid'ah, namanya maslahah mursalah, ya. Maslahah mursalah. Jadi kalau kita dikritik dari segi agama, Bapak Ibu, ini bid'ah, ini sesuatu yang diada-adakan dalam agama. Jangan Bapak Ibu menjawab, kan speaker juga tidak ada di zaman Nabi, jam dinding juga tidak ada,
jangan begitu jawabnya. Itu tidak nyambung ngobrolnya. Jadi kalau speaker ya, lampu begitu, mikrofon ini tidak ada di zaman Nabi, tapi ini adalah perkara dunia. Nah, disebutnya maslahah mursalah. Ya, maslahah mursalah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi manusia pakai jam ini kan bermanfaat ya. Tapi gara-gara jam mesin ini, Pak, manusia di akhir zaman berpikir waktu itu adalah mesin. Manusia di akhir zaman membayangkan waktu itu ya ini, mesin ini. Ya, coba perhatikan Bapak Ibu. Tik, tik, tik. Bukan bunyi hujan ya. Satuan detik ini diciptakan untuk menggenapi satuan menit, kan begitu ya? Nanti satuan menit itu diciptakan untuk menggenapi satuan jam. Karena 1 jam adalah 60 menit. Nah, begitu. Sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memandang waktu itu sebagai mesin gitu, Pak. Nabi mah henteu ngabayangkeun waktos teh mesin. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diajarkan oleh Quran, oleh Allah di dalam Quran, waktu itu adalah sesuatu yang sakral. Dupi sakral teh naon, Bapak Ibu? Sakral teh naon? Sakral. Mohon suci banyak. Naon deui? Sakral nya keramat gitu, Pak. Jadi mengandung unsur keilahian, betul? Waktu itu Nabi memandangnya mengandung unsur keilahian. Sakral, suci, keramat. Sehingga kalau ada orang Arab yang mencela waktu, Nabi marah. Kata Nabi SAW, la tasubud dahro. Jangan kalian mencela waktu. Fa innallaha huwad dahr. Karena Allah itulah sesungguhnya, Allah itu adalah waktu, kata Nabi. Taburatnya menerjemahkannya, naon waktu, Allah itu adalah waktu. Kata para ulama yang mensyarahi hadis tersebut, maksudnya Allah lah yang menciptakan waktu. Allah bisa melihat seperti apa waktu itu. Bapak Ibu tidak bisa lihat karena Bapak Ibu hidup di dalam waktu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dan Maha mengenali waktu itu seperti apa. Makanya di dalam Quran banyak contoh manusia oleh Allah diambil keluar dari waktu, Pak. Manusia diambil keluar dari waktu ini. Contohnya siapa? Contohnya Ashabul Kahfi, begitu, ya. Ketika keluar dari waktu ini, maka mereka tidak sedang menikmati waktu yang sedang kita alami. Jadi mereka hanya merasakan sebentar, ketika dibangunkan seperti setengah hari saja. Padahal ternyata sudah berlalu 300 tahun. Tambah 9 tahun. Tergantung kalender mana yang Bapak Ibu gunakan. Jadi kalau pakai kalender Masehi 300, kalau pakai kalender Hijriah 309 gitu Pak itu. Atau juga contoh misalkan Nabi Uzair di Al-Baqarah 259. Atau misalkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Isra Mi'raj. Nah, kisah tentang Isra-nya ada di surah Al-Isra, Mi'rajnya ada di surah An-Najm. Atau juga kisah Nabi Isa Al-Masih yang sampai hari ini masih belum masuk lagi ke waktu kita. Nabi Isa ada di luar waktu yang kita alami ini. Sedang menikmati satuan waktu yang lain. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di sana Isa tidak menua meskipun 1 hari. Teu sapoe-poe acan gitu Pak di langit teh.
Tapi ketika kembali ke bumi, di bumi sudah berlalu ribuan tahun, begitu ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi sa'ah yang Nabi sebutkan ini jam nih. Berarti Nabi kenal sesuatu yang disebut dengan jam, gitu Pak. Harusnya. Nah, jam Nabi ini apa? Bukan jam mesin yang kita pakai sekarang kan? Kalau kita cari di dalam Al-Quran, Bapak Ibu, jam, sa'ah, as-sa'ah, jam itu adalah momen beribadah gitu di Al-Quran mah. Nabi mempunyai jam-jam dalam satu hari. Itu adalah momen-momen beribadah. Karena belajar waktu di dalam Al-Quran adalah belajar amal soleh di waktu itu. Belajar waktu di dalam Al-Quran adalah belajar adab. Adab itu amal soleh di waktu itu. Contoh nih, Allah memberi kita waktu subuh. Tadi subuh banyak. Adzan subuh tah. Cirina adzan. Waktu subuh sudah masuk. Berarti ketika Allah memberikan satu waktu tertentu, maka Allah juga mengajarkan tentang adab di waktu subuh. Adab di waktu tersebut. Sok pami adzan subuh berkumandang, adabna kumaha Pak? Nya adabna salat gitu misalkannya. Kumaha pami Bapak Ibu teh hanya merayakan saja. Waktu subuhna dirayakeun. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yeay, selamat subuh Pak. Sesalaman, selamat subuh. Bobo deui weh gitu. Nah, tidak ada di dalam Islam, di dalam Al-Quran, semata-mata merayakan waktu, itu tidak ada. Tanpa melakukan amal sholih. Contoh nih, nanti di bulan Ramadan ya, ada satu malam mulia disebut malam Qadar, Lailatul Qadar. Kata Nabi yang beribadah di sana sama dengan beribadah 1000 bulan. Bagaimana kalau Bapak Ibu tibra? Nyalapur artinya dapat tidak barokahnya, kemuliaannya, rahmatnya, nurnya, cahaya pahalanya? Tidak dapat. Jadi tidak bisa ketika malam ganjil Bapak teh ngupdate status weh, happy Lailatul Qadar gitu. Lalu tidur. Bisa tidak? Tidak bisa. Makanya mohon maaf sekali. Mohon maaf, di dalam Islam tidak ada ulang tahun begitu. Tidak ada tahun baruan. Betul ya? Karena Allah tidak mengajarkan hari ulang tahun untuk dirayakan, itu tidak ada. Tidak sesuai dengan konsep ajaran Islam itu Pak. Begitu hari kelahiran tiba lalu dirayakan, tidak sesuai gitu Pak. Ajarannya itu. Apa adabnya dalam hari ulang tahun? Adabnya apa Pak? Ya bersyukur mah tiap hari Pak, sanes di hari lahir saja. Kan kata para ulama, ahli sejarah, ahli tarikh, orang yang pertama kali meminta hari lahirnya dirayakan adalah Raja Namrud dari Babylon, yang mengaku Tuhan itu, yang menikahi ibunya sendiri. Orang pertama yang menjadi raja, orang pertama yang membangkang terhadap syariat Nabi Nuh alaihissalam. Makanya didakwahi oleh Nabi Ibrahim. Namrud meminta hari lahirnya dirayakan, buat makanan istimewa, lalu dihiasi dengan lilin-lilin Pak, api. Karena Namrud adalah seorang pemuja api. Makanya Namrud menghukum Nabi Ibrahim dengan cara dibakar api, gitu Pak. Kan Ibrahim menghancurkan berhala ya. Nah, dibalas oleh Namrud dengan simbolnya itu dibakar api. Ternyata Allah perintahkan api untuk menjadi dingin. Nah, begitu ya. Loh, kok ini yang dipuja-puja oleh Namrud malah menyelamatkan Ibrahim, kan begitu Raja Namrud kaget itu Pak. Nah, Namrud itu
meminta hari lahirnya dirayakan. Sedangkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah tidak Pak? Para sahabat bawa kue gitu, ada lilinnya. Ya Rasulullah, selamat ulang tahun. Gitu ada? Lalu ku Nabi ditiup lilinnya, lalu sahabat tepuk tangan, panjang umurnya. Ada nggak? Tidak ada ya. Jadi ulang tahun itu bukan sunnah Nabi, tapi sunnah Namrud, gitu Pak. Dan orang yang mengikuti sunnah tertentu di akhirat nanti akan dikumpulkan dengan siapa yang diikutinya. Nah, makanya Bapak Ibu, ulang tahun, tahun baru seperti itu ya, hilangkanlah di rumah kita itu. Memang awalnya berat misalkan, tapi pelan-pelan saja dihilangkan. Ya kalau misalkan sudah biasa merayakan begitu, pesta ulang tahun, ganti saja dulu acaranya dengan syukuran misalkannya. Lalu nanti hilangkan sampai benar-benar hilang. Harus dihilangkan Pak. Karena keluarga kita tidak akan mendapat keberkahan. Nah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, as-sa'ah atau jam di dalam Al-Quran ini, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan kalender naon Pak Nabi Pak? Mohon kalender Hijriyah. Berarti otomatis perpindahan harinya itu di waktu maghrib. Nah, maghrib banyak. Maka jam pertama Rasulullah itu dimulai dari waktu maghrib. Kata para ulama ini dari maghrib ke isya, gitu Pak. Jam pertama ya, sa'ah pertama, jam kahiji. Jam kahiji Nabi itu dari maghrib ke isya. Ini semuanya ada di dalam Quran Pak. Mana ayatnya? Ayat dina Quran tentang maghrib misalkan, tentang isya. Contoh misalkan surah Al-Isra 78, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, aqimi sholata liduluki syamsi ila gosak. Nah, ila gosakilail. Gosakilail teh naon? Maghrib isya. Berarti ada perintah mendirikan sholat. Nah itulah amal solehnya, adabnya. Ini dikasih waktu namanya maghrib. Ada adabnya apa? Sholat maghrib. Ada lagi di surah Al-Falaq, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Nah ayat ketiganya, wa min syarri gosikin idza waqabtu. Gosik. Tadi di Al-Isra gosak. Gosakilail sama apa? Gosak dengan gosik sama. Gelapnya malam, dan berlindunglah dari kegelapan malam apabila telah gelap gulita. Berarti di maghrib itu juga diperintah untuk berlindung. Betul ya? Memohon perlindungan. Kenapa? Nah, kata Nabi dalam hadis, apabila waktu maghrib datang, masukkanlah istri dan anak-anakmu ke dalam rumah. Kemudian tutuplah ya pintu dan jendela. Ucapkanlah bismillah ketika menutupnya, karena setan tidak bisa membuka pintu yang ditutup dengan bismillah. Lalu kata Nabi, tutup juga persediaan air. Bapak pergi ke masjid melaksanakan salat maghrib, ya, dan nanti isya memohon perlindungan kepada Allah. Kenapa? Karena di waktu maghrib setan bertambah banyak, setan bertambah kuat, begitu Pak ya. Nah itu waktu maghrib, ayatnya tadi surah Al-Isra 78 dan Al-Falaq ayat ketiga. Adabnya ibu, istri dan anak masuk rumah, bapak pergi ke masjid, begitu. Maka dengan itu keluarga kita mendapatkan perlindungan, mendapatkan berkah, mendapat rahmat, mendapat nur, cahaya, mendapat pahala, begitu Pak. Karena bapak ibu sekeluarga melaksanakan adab tertingginya di waktu yang Allah berikan di jam pertama ini. Boleh tidak diisi dengan yang lain Pak Bu?
Ya boleh-boleh saja, tapi nanti berkah dan pahalanya tidak akan sama. Kan begitu ya? Yang kita bahas ini adalah adab tertingginya di waktu itu. Sok Pak, Bu. Jam kedua apa? Jam kedua Pak. Kan berarti tadi dari maghrib sampai isya ya? Jam pertama tuh. Jam kedua apa? Bada isya tuh. Kan harus ada ayatnya di Quran. Jadi nama waktunya apa, ayatnya yang mana, adabnya apa? Kan begitu Pak ya? Coba Pak, jam kedua. Ini kalau ada yang bisa jawab dapat hadiah ini dari Bapak Ketua DKM. Waktu apa Bu? Nah, cina sorry Bu, terkadang Ibu masih ingat berarti sudah mencatat Bu ya? Hebat Bu. Nanti ambil hadiahnya di Pak Ketua DKM Pak Bu ya. Jam kedua adalah waktu aurat. Nah, waktu aurat. Ini siapa yang bilang waktu aurat? Quran Pak. Allah Subhanahu wa taala yang mengatakannya. Ya, ayatnya mana Pak Bu? Tentang waktu aurat. Ya, surah An-Nur. Nah, surah An-Nur ayat 58. Ya. Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Tuh, berarti ini diberikan kepada orang beriman. Orang yang tidak beriman enggak dikasih ini. Liyasta'dzinkumul ladzina malakat aymanukum. Bapak Ibu kalau punya hamba sahaya atau kalau sekarang pembantu, walladzina lam yablughul hulum, dan ada anak kecil di rumah minkum di kalangan kalian, layasta'dzinkum, hendaklah mereka memohon izin. Salasa marrat. Berapa kali? 3 kali. Berarti ada 3 waktu nih Bapak Ibu. Yang pertama, min qabli sholatil fajri, dari sebelum sholat subuh, berarti irahata. Mohon janari. Nah, janarinya seperti malam akhir punya Pak. Itu adalah waktu aurat. Bapak Ibu masih di dalam kamar kan? Mungkin belum pakai pakaian yang layak dilihat begitu. Wahina tad'una thiyabakum, dan ketika kamu melepaskan pakaian luarmu, minad dohiroh, di waktu duhur. Berarti duhur itu juga waktu aurat. Duhur. Apanya? Boleh berkunjung tidak? Bapak teh nyampur rencangan janari. Pak Haji, kurang tahajud gitu. Sur Pak Haji teh moal ameng. Tidak boleh berkunjung, kan ini waktu aurat. Duhur juga sama. Duhur itu waktu manusia beristirahat. Wa mim ba'di sholatil isya, dan ketika setelah sholat isya, tuh ba'da isya itu waktu aurat. Salasu auratil lakum, kata Allah, itu adalah 3 waktu aurat bagi kalian. Tuh nya. Berarti bada isya teh Pak, bada isya teh waktu auratnya, waktu aurat. Ayatnya tadi An-Nur 58. Adabnya apa? Yang minta izin kan pembantu, anak kecil tuh. Berarti Bapak Ibunya di mana? Mohon Bapak Ibu suami istri masuk kamar tuh. Jadi ada waktu aurat, hebatnya banyak disediakan Islam Pak. Waktu Bapak Ibu suami istri masuk ke kamar, waktu suami istri berduaan begitu. Bade naon? Sur Ibu naon we cenah moal wartos-wartos. Ya kan harus jelas Pak, nanti kalau sudah masuk terus apa? Harus jelas. Kan ini hukum. Bade naon Bapak Ibu? Tak acan bobo, atau untuk bobo mah moal tiasa minta izin atuh. Terusnya, nah betul, mau apa Bu? Ngobrol, betul Pak. Jadi kata para ulama, waktu aurat ini
dimanfaatkan untuk suami istri berdua-duaan, ngobrol, membicarakan apa yang harus dibicarakan. Kadang tidak layak didengar anak gitu ya, tidak boleh didengar orang lain. Ini pembicaraan yang intim antara suami istri. Atau kalau tadi siang ada cekcok, ada bertengkar, maka diselesaikan di waktu aurat ini. Tuh Pak, jangan sampai pertengkaran tadi itu terbawa tidur. Kan kata Nabi bagaimana? Apabila suami istri bertengkar, kemudian suaminya tidur dalam keadaan marah, cobi, maka istrinya dilaknat oleh malaikat. Nauzubillah min dzalik. Di jam kedua nih Pak, jam aurat namanya, bisa dijadikan untuk mediasi pertengkaran Bapak Ibu tadi siang. Sampai dalam riwayat disebutkan bidadari surga itu marah sama ibu kalau ibu durhaka kepada suami. Bidadari surga mengatakan, jangan kau sakiti suamiku, karena sebentar lagi dia akan datang ke sini bersamaku. Gitu Pak Bu. Duh, bapak rebehnya dibela ku bidadari surga. Jadi tidak boleh membuat bapak marah sampai terbawa tidur. Begitu Bu, adab istri itu. Terusnya ayeuna urang upahan ibu Pak. Ibu jangan berkecil hati, karena kata Nabi SAW, khairukum khairun li ahlikum, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada istrinya. Tuh bapak tidak boleh menyakiti perasaan ibu. Ayeuna bapak nu diseuselan bunya. Sampai dulu di zaman Umar bin Khattab menjadi khalifah, ada seorang sahabat yang pusing karena istrinya marah-marah terus. Jadi ada sahabat istrinya galak Pak, sering marah-marah, sering selalu menyalahkan begitu. Pokoknya mah galak we. Sampai sahabat ini mau meminta nasihat kepada Umar bin Khattab radhiyallahu an selaku khalifah. Tapi pas datang ke rumah Umar, ternyata Umar juga sedang dimarahi istrinya, begitu. Sama ya. Maka sahabat ini tidak jadi Pak menghadap Umar. Tapi kedatangannya kelihatan oleh Umar. Kata Umar, "Hai Fulan, mau apa kamu kesini?" Dikejar sama Umar ya. Lalu ngobrol berdua. Kata sahabat itu, "Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya saya datang ke sini tadinya mau meminta nasihat kepada Anda karena istri saya marah-marah terus, galak. Tapi ketika saya lihat Anda pun sedang dimarahi istri, gitu ya." Nah, Umar dimarahi istri Pak. Umarnya tungkul gitunya. Cobi, kenapa bisa begitu? Kata Umar, didengarkan nih nasihat Umar bin Khattab radhiyallahu an. Orang ketiga setelah Nabi. Nabi, Abu Bakar, Umar didengarkan. Kata Umar, orang hebat. Kata Umar, "Ya Fulan, ya, dia itu adalah perempuan yang mengandung anak-anakku," kata Umar. "Dialah yang melahirkannya dan menyusuinya untukku. Dia yang menyusui anak-anakku itu. Dialah yang setiap hari membersihkan rumahku, mencuci pakaianku, dan memasak makanan untukku. Maka kalau dia marah, bersabarlah." Gitu saudara umat. Karena terlalu besar, karena terlalu besar apanya? Ya jasa-jasanya. Tuh Umar bin Khattabnya. Tuh bapak-bapak. Nya ayeuna ibu nur bae paknya. Tadi bapak mah dibela bidadari, ibu ayeuna dibela Umar bin Khattab gitu, Bu. Terusnya, jadi ini adalah waktu aurat, waktu suami istri istirahat, masuk kamar, begitu ya, menanggalkan pakaian luar. Tuh, bahkan sampai ketika laki-laki suami punya kebutuhan kepada istrinya, ya disinilah kan waktunya. Belum tidur kan? Nah berarti jam ketiga itu jam apa Pak? Ya jam karsep ibu ya tita tadi ibu tanya bobo cenah gitu. Mana ayatnya Pak Bu? Ayatnya mana? Kan ini lail begitu ya, malam.
Allah berfirman misalkan surah apa Pak? Surah An-Naba misalkannya ayat 10. Wa ja'alna laila libasan, dan kami jadikan malam untuk istirahat, tidur. Nah, berarti ini waktu tidur, ayatnya tadi surah An-Naba ayat 10. Adabnya bagaimana? Hah? Adab tidur ya mengambil air wudu. Pasti malesnya. Males banyak. Bapak teh tos tunduh bisa kantun rep ya. Kedah wudu gitu. Hari ibu masuk aya rajin tahu wudu heula. Cek bapak teh, Bu, mau kemana? Ambil air wudu. Ambilin 2. Cek bapak teh gitu nya. Ambilin 2. Nah, setelah berwudu ya membaringkan badan ke sebelah kanan. Terus Nabi membaca doa, baik berupa redaksinya itu surah Quran, surah-surah dalam Quran. Seperti yang pernah dibaca Nabi adalah surah Al-Mulk. Juga Nabi pernah baca surah Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas, ditiupkan ke telapak tangan lalu diusap ke seluruh tubuh, seluruh badan. Nah, baru baca doa tidur. Masuklah ke jam tidur lelap, jam ketika orang beriman, orang solih menerima mimpi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu Pak. Karena orang beriman itu mimpinya dari Allah. Kan mimpi ada 3 macam Pak Bu ya. Ada mimpi dari Allah, ada was-was dari syaitan, tuh, dan ada sisa pemikiran tadi siang. Kata para ulama, mimpimu adalah gambaran jati dirimu. Coba Bapak Ibu ngimpi naon. Jadi kalau adabnya sudah benar, pasti mimpinya itu berasal dari Allah. Karena beres, adabnya beres dari maghrib, dari awal hari, adabnya beres. Beres. Nah, beres itu bahasa Arabnya solaha. Solaha. Kalau orang yang melakukan keberesan disebut solihun. Nah, solih. Jantan orang solih teh orang naon? Orang yang beres, adabnya, aktivitasnya beres. Nah, mendapat mimpi dari Allah, ya Pak. Meskipun orang biasa kalau soleh dapat mimpi. Yang mimpi itu kalau Nabi masih ada, itu oleh Nabi bisa diterjemahkan. Tapi oleh Nabi ya. Kan di dalam riwayat disebutkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kalau setelah sholat subuh seperti ini, Nabi setelah mengimami subuh menghadapkan wajahnya kepada kami, badannya. Lalu Nabi melihat wajah-wajah kami, ya. Lalu Nabi bertanya, siapa yang tidak hadir? Kemana si Fulan? Kemana si Anu? Kalau sakit nanti kan ada dijenguk begitu Pak. Nah lalu Nabi suka menanyakan mimpi. Siapa yang tadi malam bermimpi baik gitu Pak Bu. Nah maka sahabat ada yang bermimpi apa, nanti Nabi ceritakan. Karena itu tidak jarang ya orang solih mengambil manfaat dari mimpinya. Nah contoh kasus yang paling hebat adalah sahabat mimpi diajari lafad adan. Kan lafad adan dari mana? Dari mimpinya sahabat itu. Dikisahkan kepada Nabi kan? Ya Rasulullah, seorang laki-laki datang dalam mimpi saya mengajarkan ini, Allahu Akbar gitu. Allahu Akbar, syahadu an la ilaha illallah, syahadu an la ilaha illallah, terus sampai selesai. Kata Nabi, bagus mimpi kamu itu berasal dari malaikat. Maka ajarkan lafaz ini kepada Bilal. Ah, begitu ya kata Nabi. Kena cenah Bilal nu ngajorowokna tah. Ulah didinya. Nah itu mimpi Pak Bu. Jadi jangan anggap mimpi itu hal sepele Pak Bu ya. Karena kata Nabi, apabila kalian bermimpi melihatku, maka itu adalah aku. Karena syaitan tidak bisa menyerupaiku. Berarti kan kalau Bapak bermimpi nih bertemu Nabi, maka itulah Nabi. Ruh kita bertemu ruh Nabi begitu. Karena setan tidak bisa menyerupai Nabi, berarti setan itu bisa menyerupai siapapun kecuali Nabi. Artinya setan bisa memanipulasi mimpi kita Pak. Ya.
Ketika Bapak sedang bermimpi, digoda setan, bisa itu. Pernah Bapak Ibu bermimpi ketemu Nabi? Wah, si Gana eta ta Nabi, tapi teh Bapak teh ngimpen. Tah eta nu hese mah Pak. Kalau bermimpi dengan Nabi, yang susah itu zaman sekarang ya mengkonfirmasi bahwa itu adalah Nabi, tah eta nu hese mah. Kan kita tidak tahu wajahnya seperti apa ya. Begitu Bapak ngimpen ketemu orang berjubah gitunya, orang Arab cek Bapak teh, saya ngimpi Nabi. Yang susah adalah cek saha eta Nabi gitu. Ada pek teh Abu Jahal kumaha. Nah itu yang susah zaman sekarang ya. Kalau para sahabat kan tahu wajah Nabi. Jadi kalau bermimpi ketemu Nabi ya itu ya Nabi wajahnya seperti itu. Nah Bapak Ibu, sudah ya, ini cepat saja nih. Berarti jam ke-5 adalah jamnya bangun. Sudah ini ya, masalah bangun ini sudahlah. Kemudian sampai waktu sahur ada lagi jam aurat. Nah saya ingin memperdalam tentang jam aurat ini Pak Bu. Karena setelah jam aurat ini kan subuh ya, falak, subuh, fajar. Nah di sini adabnya apa? Falak, subuh, fajar. Salat kan ya, salat subuh. Setelah subuh, ya misalkan disebut waktunya ibkar, bukroh atau godat, itu adalah dari subuh sampai duha. Makanya Allah berfirman, fasabbih bil asyiyi wal ibkar, taya ibkarnya. Atau di Quran juga ada ayat bukrotan wa asilan. Bukrota wa asila, pagi dan petang. Jantan ibkar, bukroh, eta kene. Bakaro, ibkar, bukroh, sama ya, hurufnya sama. Orang Yahudi juga menyebut pagi hari itu bakaro, tapi bacanya dalam bahasa Ibrani boker. Nya orang Yahudi itu kalau bilang pagi-pagi nyebutnya boker. Boker teh pagi, Pak. Palingan boker pagi-pagi. Jantan orang Arab nyebutnya bukroh, ibkar, orang Yahudi nyebutnya boker. Matak orang Yahudi kalau ketemu pagi-pagi, selamat pagi, itu bilangnya boker tov gitu. Mohon, boker tov. Nah, bukroh ini adabnya apa? Tadi karena firman Allahnya fasabbih, maka bertasbihlah. Bertasbihnya, berzikir. Sebaik-baik zikir adalah membaca Al-Quran. Dan sebaik-baik membaca Al-Quran adalah memahaminya, mengkajinya. Sekarang Bapak Ibu ini sedang apa? Sedang mengkaji Quran. Bagus tidak nih? Bagus. Ini adab tertinggi kita ini sekarang Pak Bu. Tapi kalau Bapak Ibu kurang tidur, boleh nggak tidur lagi? Ya boleh-boleh saja kan begitu ya. Tapi pahalanya berbeda. Jadi kalau sedang kajian subuh seperti ini, orang yang memperhatikan dengan yang tidur beda nggak? Beda. Beda dong adabnya ya. Kan ini sudah bukan waktunya tidur Pak. Ya. Kan tadi waktu bangunnya sudah lewat tuh. Bangun itu tengah malam, jam 2, sepertiga akhir, atau waktu sahar setengah jam sebelum adzan subuh. Itu waktu bangun. Artinya subuh ini harus sudah bangun, sudah segar. Mohon. Muntiasa ibak Pak. Namanya seger. Kenapa Bapak teh selalu mengantuk ketika kajian subuh? Kurang tidurnya mungkin. Makanya jam tidurnya seperti Nabi tuh, ba'da isya. Setelah waktu aurat, tidur Pak. Ulah gadang, Bapak tanya nonton TV. Tidur jam 12, jam 1-nya pasti nunutan subuhna Pak. Ini pahalanya besar banyak. Di waktu ibkar atau bukroh, itu bertasbih, berzikir, membaca Quran, sampai mengkajinya. Terus maka muncul isrok atau syuruk, yaitu matahari terbit, begitu ya. Maka masuklah ke wajhun nahar, awal siang. Nahar, Allah berfirman di dalam Quran, waj'alna naharo ma'asya, dan kami jadikan siang untuk bekerja. Silahkan ya silahkan bekerja. Nabi bekerjanya apa? Dakwah kan, mengajar. Sampai kalau ada penolakan dari kaum tertentu,
harus ada perjanjian. Bagaimana perjanjiannya? Dengan Yahudi, dengan Nasrani, ada perjanjian Pak, tidak langsung perang begitu, tidak. Nanti ada orang kafir yang tidak mau mengambil perjanjian itu, malah mengajak perang, mengajak ribut. Nah disitulah para sahabat terpaksa berperang begitu. Jadi perang itu pilihan terakhir begitu ya. Tidak datang kemana-mana ngajak perang, bukan begitu dakwah Islam. Nah ini nahar nanti sampai waktu asar gitu Pak. Biasanya ba'da asar itu orang Arab sudah salse. Nu ngebon tos rengse, nu ngangon tos beres gitu Pak. Ya. Tos saralse gitu. Nah berarti dari isrok, dari terbit sampai ke sore Pak. Itulah nahar. Nahar dipakai untuk bekerja. Nanti ada waktu duha. Makanya sholat duha istimewa. Karena kita mengingat Allah di waktu orang-orang sedang bekerja. Nanti ada waktu zawal banyak sebelum duhur. Nah, zawal itu Nabi sudah pulang. Kata Aisyah Nabi pulang, lalu Nabi tidur sebentar. Tidur sakerjep gitu banyak. Nah itu tidur Nabi dalam satu hari kan ada 3. Satu tadi ba'da isya sampai tengah malam. Di situ Nabi bangun sholat sampai sahar. Di waktu sahar Nabi tidur yang kedua. Di tempat sholatnya membaringkan badan ke sebelah kanan. Tapi ketika Siti Aisyah bertanya, Nabi masih menjawab. Janten sanes kulem tibra. Tapi perem hayam. Naon bahasa Indonesia na perem hayam? Tidur ayamnya. Nah, tidur yang ketiga ini sebelum duhur. Namanya koilulah. Itu ya sekitar 15 sampai setengah jam, 15 menit. Setengah jam sudah seger Pak. Bangun, ya, wudu atau mandi boleh kalau Jumat. Kemudian adzan duhur. Tanya di situ setelah duhur nanti ada waktu aurat. Terus sampai asar, sore. Nah sore kembali adabnya adalah berzikir, bertasbihnya. Mohon membaca Al-Quran, mengkajinya boleh. Itu adalah disebut waktu asy, atau Quran juga menyebut waktu asol. Makanya ada ayat berbunyi bil asyi wal ibkar, bil guduwi wal asol. Nah itu adalah asar sampai maghrib. Nah sebelum maghrib ada yang disebut syafaq. Syafaq itu kalau bahasa Inggrisnya sunset, bahasa Indonesianya senja gitu Pak Bu. Mohon waktu paling nikmat ngopi gitunya. Mohon syafaq senja. Nah Allah berfirman surat Al-Insyiqaq ayat 16, fala uqsimu bisyafaq. Jadi ada waktu yang namanya syafaq, mau tenggelam. Lalu datanglah waktu maghrib, kembali adabnya masuk rumah, Bapak sholat ke masjid. Begitulah jam-jam yang ada di dalam Al-Quran as-sa'ah. Coba Bapak Ibu kalau diperhatikan nih dari maghrib ke maghrib nih, dengan jam-jam yang Allah sediakan, dengan amal soleh dan adab-adabnya, apakah manusia di zaman sekarang kita ini lebih banyak melakukan adabnya itu tepat atau malah kebanyakan meleset? Kebanyakan meleset ya. Dari malam, dari maghrib itu ya adabnya tadi, kebanyakan manusia sekarang itu meleset ya. Ini malamnya. Kemudian tadi siangnya. Tuh. Berarti memang manusia di zaman sekarang ini Bapak Ibu tidak pandai memeras waktu. Betul ya? Kan waktu kemarin katanya diperas keluar apa? Keluar berkah. Seperti Bapak memeras jeruk keluar sari, Ibu memeras kelapa keluar santan. Waktu diperas keluar berkah. Ibu memeras apa? Memeras kelapa. Ibu memeras Bapak. Rek mere duit balanjaan moal gitu. Nah, waktu diperas keluar berkah. Berarti kalau gagal diperas, nah tidak keluar berkahnya. Ini manusia di zaman kita sudah tidak pandai memeras
waktu, alias tidak tahu adab atau amal soleh di waktu tersebut. Waktunya dibiarkan lewat dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, terbuang-buang, mubazir, waktunya banyak mubazir. Bapak ibu teh ari sangu saremeh disebat mubazir, cenah kitu nya. Alah ieu sangu lebar, remeh, mubazir. Remeh disebat mubazir. Padahal remeh itu kalau tidak kita makan nanti ada makhluk lain yang makan. Kan ada yang mengurai. Cuma mungkin kita kalau remeh itu ada berkahnya, nah itu di situ ruginya, tidak dapat berkah. Makanya kata Nabi harus dijilati begitu ya. Hatta yul ikoha, hatta yal akoha au yul ikoha. Kalau tidak mau dijilati, jilatkan kepada orang lain. Sok ibu bade menjilati tangan bapak begitu. Sambal tarasi aya liwet gitunya. Nah, ini remeh saja dibilang mubazir. Waktu bagaimana? Kok waktu dibuang-buang tidak terasa mubazir? Nah, begitu ya. Nah, ini waktu. Nah, begitu ya. Mubazir, Pak. Kita ini banyak mubazirkan waktu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, lihat ini waktu aurat. Waktu aurat ada 3 tadi ya. Nanti ini harus diperdalam ya. Karena ada hadis mengatakan, hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, iblis itu membuat pusat komando di atas laut, Pak. Jadi aya markas iblis di tengah laut. Nanti jin-jin berdatangan, para tentara iblis itu, dan orang yang paling berpangkat tinggi di sisi iblis adalah orang jin ya. Jin yang berpangkat tinggi di sisi iblis adalah sosok jin yang berhasil menceraikan seorang suami dengan istrinya. Ada hadisnya itu, Pak. Nanti kita lihat hadisnya ya. Kita analisa, kita syarahnya. Kata para ulama, kata Imam An-Nawawi misalkan rahimahullah, artinya target iblis dan bala tentaranya itu adalah menceraikan bapak dan ibu, putra putri bapak ibu, ya. Adik kita, sepupu, paman, semua itu diceraikan. Kalau sudah cerai, iblis itu bagus yang kamu buat ini, gitu. Tapi kalau tidak sampai menceraikan, iblis mengatakan kepada jin itu, kamu belum melakukan apa-apa, gitu, Pak. Kan cerai itu halal, tapi perkara yang paling dibenci oleh Allah. Apa yang dibenci oleh Allah, dicintai oleh iblis. Betul ya? Nah, makanya iblis dan bala tentaranya berusaha membuat bapak ibu bercerai, anak putra putri bapak ibu bercerai, begitu. Makanya Islam memberikan fasilitas nih, ada waktu aurat tuh, waktu suami istri berduaan, ya. Tentu saja berduaannya memang di rumah juga berduaan, karena Allah mengibaratkan suami istri seperti apa, Pak, Bu? Ya seperti pakaian ya, di ayat saum itu Al-Baqarah 187 Allah berfirman, hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Ibu adalah pakaian bagi bapak dan bapak adalah pakaian bagi ibu. Bagaimana pakaian itu, Pak? Pakaian itu apa? Fungsinya ya menutupi, saling menutupi, kemudian memperbagus tidak? Memperbagus, memperindah, memuliakan tidak pakaian? Memuliakan. Kan ada pakaian kebesaran. Nyawe ageng teuing double XL. Sanes kebesaran itu, Pak. Pakaian kebesaran. Ya. Kan pakaian itu begitu. Ada orang yang lupa keluar rumah tidak pakai pakaian enggak? Tidak ada ya, pasti dipakai. Itu seperti suami lupa bawa istri. Makanya kata para ulama bagaimana? Lihat ketika Allah berfirman kepada Adam dan Hawa. Adam, uskun anta wa zaujukal jannah. Tinggallah kamu dengan istrimu di tempat tinggal itu. Duaan gitu, Pak, Bu. Wakula min harogodan, dan makanlah oleh kamu berdua. Duaan. Makan berdua. Ya.
Rogodan haitsu syi'tuma, silakan sekehendak kamu berdua. Terase berdua domirnya itu, kata gantinya itu. Wala taqroba hadhihi syajarah, dan janganlah kamu berdua mendekati pohon ini. Fatakuna minal dolimin, maka kamu berdua, terase berdua. Kata para ulama, Siti Hawa itu tidak pernah ada kecuali bersama Nabi Adam. Tuh, nempel gitu Pak suami istri mah. Ulah ieu bapak di mana, ibu ka mana? Aya tamu Pak, ka mana ibu? Ka mananya si ibu teh duka, tak ulah kitu. Ini kedah duaan gitu Pak. Nah, nanti Islam juga memberikan fasilitas untuk bapak ibu lebih berduaannya itu tidak ada yang mengganggu nih, yaitu waktu aurat. Apanya? Waktu aurat. Berarti kan bapak ibu masuk kamar, tak kedah aya kamar nanya. Nu disebat al-hujurat ya Pak dina Quran. Kamar suami istri disebut al-hujurat dari kata hijr atau hajar, batu ya. Kata para ulama ahli bahasa, karena kenapa disebut batu? Karena sifatnya yang sama seperti batu. Sulit ditembus gitu Pak. Keras dan sulit ditembus. Sampai anak kandung saja tadi harus minta izin tuh. Ya. Ada di rumah Bapak Ibu al-hujurat. Ayahnya, kamar ibu teh eta teh keras sulit ditembus, tong saha wae larsup. Jangan sembarang orang bisa masuk, tutupan Pak. Tuh kamar kemuliaan bapak dan ibunya al-hujurat. Dibuat nyaman di kamar teh. Aya kasurnya, tong aya kasur hungkul, aya sofa gitu Pak. Kan ngobrolnya enak ya. Ngampar karpet bagus begitu ya. Aya dispenser, aya TV, mesin cuci, ya tambah ngalih we. Jiga ngekos cek bapak teh. Aya kompor. Magicom, atuh teu kaluar. Misalkan dari situ ada ke depan, ada ke balkonnya, ada beranda, kan enak tuh. Bapak Ibu ngobrol duaannya gitu Pak. Kedah sering duaan. Baik Bapak Ibu, nanti kita analisa hadisnya ya. Tentang iblis dan bala tentaranya yang membuat pusat komando di atas laut, dan di antara target mereka yang paling besar adalah menceraikan suami kepada istrinya, dari istrinya. Sekian dulu ya yang bisa disampaikan. Kenapa Ibu? Oh iya, bagus. Baik, yang pertama, Ibu tadi mengganti dengan doa Bu ya kepada anak. Boleh kalau itu memang upaya untuk menghilangkan begitu Bu ya. Nah, tahapannya boleh begitu. Tapi jangan berhenti di situ Bu ya, harus sampai benar-benar hilang. Kan apa salahnya misalkan mendoakan syukuran? Tidak ada salah. Yang salah itu kenapa dihususkan di waktu itu. Nah, begitu ya. Ya, kan begini Bapak Ibu. Nanti tanya ke Pak Prof tuh. Kan hari lahir itu, misalkan saya nih, saya lahirnya 18 November 89. Itu ketika 18 November tahun 90, apakah itu waktunya terulang? Kan sebetulnya tidak, ya. Jadi sebetulnya pengulangan hari lahir itu tidak ada sejatinya ya. Contoh nih, 18 November 89 hari lahir saya itu bertepatan dengan berapa Jumadil Ula, misalkannya saya kalau tidak salah itu berapa Jumadil Ula tahun ya 14 berapa kan begitu Bu. Ternyata setahun kemudian beda ya. Ya berbeda. Jadi sebetulnya itu hanya apa ya? Hanya ilusi kita saja ya, yang disebut mengulang hari kelahiran itu. Sebetulnya tidak ada yang berulang ya hari itu. Nah, karena kita sudah terlanjur terpengaruhi oleh budaya barat, kan ulang tahun dari barat Bu ya datangnya ya. Jadi susah juga melepaskannya begitu. Mohon. Susah juga. Nah, tadi di antara ikhtiarnya Ibu tadi mengganti dengan ucapan doa. Ya silakan.
Sehingga itu sedikit demi sedikit tradisi ulang tahun itu hilang begitu ya. Doakan begitu. Nah, nanti ada obrolan dengan anak, dengan cucu bahwa mendoakan itu tidak usah di hari lahir. Justru mendoakan itu bagusnya di saat-saat doa diijabahnya. Dalam satu hari pun ada berapa kali kan saat doa diijabah. Dalam satu pekan ada berapa kali, satu bulan, dalam satu tahun banyak begitu Bu ya. Jadi kalau itu adalah tahapan untuk menghilangkan tradisi ulang tahun boleh silakan. Tapi nanti harus benar-benar hilang begitu ya. Takutnya kalau masih ditradisikan itu nantinya menjadi ulang tahun yang diubah menjadi bahasa Arab begitu Pak. Naon ulang tahun bahasa Arabnya naon? Milad. Saya mah sudah tidak ulang tahun Pak Ustaz, abdi mah milad. Apa bedanya? Kan itu cuma dialih bahasakan. Seperti pacaran. Hati-hati jangan pacaran. Misalkannya di Islam tidak ada pacaran. Itu mendekati perjinahan. Sekarang diganti istilahnya apa Bu? Ta'aruf. Wahenya. Tak kenal maka ta'aruf. Ternyata ta'aruf itulah pacaran begitu. Cuma diganti pakai bahasa Arab. Sehingga kesannya Islami begitu ya. Nah seperti itulah Bu ya. Jadi boleh silahkan kalau itu adalah proses bertahap untuk menghilangkan tradisi orang-orang kafir di rumah kita. Yang kedua tadi tentang wudu ya. Nah tentang wudu. Jadi mengambil air wudu untuk tidur itu boleh kalau misalkan Bapak Ibu sudah punya wudu karena dari Isya misalkan tidak batal. Ya itu silahkan langsung tidur boleh ya. Mohon silahkan langsung tidur. Cekap Bapak Ibu? Ya baik kalau cekap saya cukupkan dulu ya. Nanti insya Allah selanjutnya kita analisa hadis tentang iblis yang membuat pusat komando di atas laut. Baik Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sekian dulu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat khususnya bagi saya sendiri dan menjadikan motivasi beribadah kepada Allah lebih tinggi. Saya cukupkan sekian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ditutup dengan doa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.